Malam hari ini kita akan membaca tentang surah Yusuf. Tentang surah apa? Surah Yusuf, maksudnya Nabi Yusuf. Surah ini menarik sekali, hadirin sekalian, berisi tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada dalam surah-surah secara khusus menceritakan tentang seorang nabi dari mulai awal sampai akhir, kecuali surah Yusuf menceritakan kisah Nabi Yusuf dari mulai awal sampai akhir. Dalam surah Yusuf ini ada asbabun nuzul diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di mana para sahabat waktu itu kayak merasa bosan begitu. Ya, wajar manusia itu ada masa-masa apa? Bosan jenuh. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita ini ada perasaan bosan. Bagaimana ya Rasulullah seandainya engkau ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang membuat saya ini menarik atau membuat kita ini semangat lagi. Maka Allah turunkan surah apa? Yusuf. Surah ini terdiri dari 111 ayat. Ya, pada urutan yang ke-12 dari Mushaf Utsmani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra. Begitulah para ulama hadirin sekalian tidak berani menerjemahkan. Karena ayat-ayat seperti ini memang tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sering membuka surah melalui huruf-huruf seperti ini. Disebut dengan huruful muqatta'ah. Huruf hijaiyah yang susah untuk dimengerti. Ya, tujuannya Allah ingin menantang orang-orang kafir Quraisy yang sangat bangga dengan apa? Sastra bahasa Arab saat itu. Jika kalian mengerti tentang bahasa Arab, coba kalian bisa enggak, mampu enggak menjelaskan apa itu alif lam ra? Ada juga alif lam mim, ada juga shad, ada juga toha, ada juga dalam surah Maryam itu kaf ha ya ain sad. Mampu enggak kalian? Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat seperti ini tidak ada artinya. Ya, ada artinya. Terkadang dijelaskan oleh Allah ayat-ayat itu jelas. Ada yang tidak jelas kecuali Allah yang tahu. Rasulullah tidak tahu, para sahabat juga tidak berani menjelaskan apa itu alif lam ra. Ada sebagian ulama mencoba untuk berani memprediksi pengertian-pengertian itu. Ada yang mengatakan ayat-ayat seperti ini itu sebetulnya di dalamnya terkandung nama-nama Allah, Asmaul Husna wa sifatihi. Tapi ini tidak didasari dengan hadis yang sahih. Itu hanya pendapat saja. Makanya dalam terjemahan Depak ya tidak disebutkan apa itu artinya. Cuma dikatakan alif lam ra begitu saja. Huruful muqatta'ah, ya, huruf hijaiyah. Kita juga enggak tahu. Hadirin sekalian, misalnya alif ba ta sa jim, apa artinya jim? Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Kecuali kalau sudah menjadi apa? Kata jamal, jadid, ya kan? Apa artinya mim? Mim huruf kan gitu ya. Pasti kita mengatakan begitu. Sebagian ulama mengatakan ayat-ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Ayat apa? Mutasyabihat.
Dari sisi jenisnya ayat ada dua macam. Ayat muhkam, muhkamat, atau ayat mutasyabihat, mutasyabih. Ayat-ayat muhkam itu jelas, mudah untuk kita mengenalnya. Lihat kamu selesai bisa. Alkitab, siapa yang tidak tahu Alkitab? Ya kan? Semuanya tahu. Ya, yunfiqun, menginfakkan, jelas. Hadirin sekalian. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, jelas artinya. Segala puji milik Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Tapi ada yang tidak jelas. Ada yang hanya tahu itu para ulama, ahli tafsir, ahli bahasa. Ada juga sama sekali tidak ada yang tahu, ahli bahasa maupun ahli tafsir, sebagaimana ini ayat alif lam mim ini. Kemudian Allah meneruskan tilka ayatul kitabil mubin. Ya, ini adalah atau itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang nyata dari Allah, mubin, jelas. Jadi ayat Al-Qur'an itu jelas sekali, isinya jelas, hukum-hukumnya jelas, tidak ada yang tidak jelas. Hadirin sekalian, betul-betul mudah untuk dipahami. Siapapun, orang Arab maupun non-Arab, kalau belajar Al-Quran bisa faham. Bukan rumit, bukan merupakan rumus-rumus seperti orang Yahudi bikin apa? Rumus-rumus atau kode-kode khusus yang tahu hanya mereka saja. Lah, Al-Quran tidak begitu. Al-Quran diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Ya, supaya dibaca oleh seluruh, tidak hanya orang Arab saja. Orang non-Arab pun jelas bisa membaca, hadirin sekalian. Nah ini tafsir daripada tilka ayatul kitabil mubin. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, pada ayat yang kedua, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna, kami, sesungguhnya kami, pakai nahnu, sesungguhnya kami, inna harfut taukid, betul-betul sesungguhnya kami, maksudnya Allah di sini. Kenapa Allah memakai huruf jamak, nahnu, kita, kami? Allah itu satu. Mungkin ada yang mengatakan kalau begitu kami berarti Allah itu banyak. Tidak, hadirin sekalian. Kami, inna di sini lita'zim, untuk mengagungkan, justru untuk mengagungkan Allah. Biasanya kalau orang-orang kuat, orang besar, tidak memakai saya, tapi kami. Kami tahu mereka melaksanakan apa. Padahal yang berkata cuma apa? Satu. Tapi kami, karena dia punya teman-teman, punya kekuasaan, punya ini. Seperti itu. Jadi itu biasa, bukan berarti dia itu double, 3, 4, tidak. Kami di sini untuk menunjukkan keagungan. Litta'zim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, Arabiyyan. Ya, Allah pilih bahasa Arab daripada bahasa-bahasa yang banyak di dunia ini. Karena bahasa Arab punya nilai tinggi. Bahasa Arab, kalau kita pelajari, Allah memastikan, la'allakum ta'qilun. Kamu akan jadi pandai. Siapapun belajar bahasa Arab akan pandai. Bapak, Ibu, atau Bapak, adik-adik sekalian bisa Pak? Coba itu. Belajar bahasa Arab akan pandai, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan termasuk kejayaan Islam dulu karena orang-orang ajam, orang-orang Arab belajar bahasa Arab. Ya, Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad orang Arab, dipilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. La'allakum ta'qilun, supaya kamu pandai.
Orang menghafal Quran pandai, karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya, pandai hadirin sekalian. Dan banyak kosakatanya itu banyak. Satu kata itu muradifnya yang sama itu banyak. Ya, bahasa Indonesia banyak yang diambil dari bahasa Arab. Bahasa Inggris banyak mengambil dari bahasa Arab. Hikmah itu dari bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, apalagi rahmat dari bahasa apa? Arab. Banyak murid bahasa apa? Arab murid itu. Murid orang yang belajar. Ya, ingin tahu muridul khair. Mudin bahasa apa? Bahasa Arab, mudin yang ngerti agama. Dari kata din. Ya. Banyak dari bahasa Arab, bahasa Indonesia ini, hadirin sekalian. Ya, singa. Kalau kita singa ada berapa? Macan singa. Ya, kalau bahasa Arab singa macan itu dikumpulkan ada 200 lebih. Kata yang sama. Ujung-ujungnya singa atau macan. Ya, asad, apa lagi? Haidar, Namir, Usama, nama singa. Apalagi Hamzah. Ya. Itu nama-nama singa 200 lebih. Ngalang-ngalai bahasa yang lain. Maka Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul Arabiyyah fa innahu juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian daripada agamamu. Jadi ustadz nggak ngerti bahasa Arab ya diketawain orang. Hadirin sekalian. Bagaimana nggak ngerti bahasa Arab? Ya. Nah, ini perlu kita ini belajar bahasa Arab dan mudah dipahami. Siapapun yang belajar akan bisa menguasai bahasa Arab, bahkan bisa mengalahkan orang Arab sendiri. Berubahnya orang Arab terkagum-kagum dengan orang selain Arab, tapi bahasa Arabnya luar biasa. Ya, banyak orang Indonesia belajar bahasa Arab sehingga mereka bisa bahasa Arab. Waktu ke Saudi, orang Saudi geleng-geleng. Oh bisa kamu bahasa Arab? Dari mana belajar bahasa Arab? Ya. Nah inilah hadirin sekalian pentingnya bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Kemudian diteruskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, baru di sini ceritanya tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan ceritakan kepadamu ya Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Qasas jamak dari qissah. Qasas jamak apa ini? Taksir yang harus dihafal dari sananya sudah. Qissatun jamaknya qasas. Kalau kisos apa kisos? Hukum kisos, hukum balas. Tapi ini qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan ceritakan kepadamu ya Muhammad sebaik-baik kisah. Kisah apa itu? Kisah tentang Nabi Yusuf. Asal qasas. Bima awhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu tentang Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun kamu sebelumnya tidak mengetahui apa-apa ya Muhammad, kamu enggak tahu kisah Nabi Yusuf. Kamu di mana? Di Mekah, sedangkan Yusuf di Palestina, di Syam. Syam ardul anbiya, buminya para nabi, banyak kisah-kisah. Makanya aku kisahkan kamu. Ini kisah luar biasa sekali, bukan kisah sembarangan. Tentang Nabi Yusuf. Dari mulai masa kecilnya sampai masa dewasa.
penuh ya satu kisah Nabi Yusuf. Kalau surah-surah yang lain kisahnya macam-macam. Juga berbicara masalah hukum, tapi ini khusus kisah saja. Makanya kata para ulama, kalau kamu lagi sedih, bacalah kisah Nabi Yusuf. Ya, hayati, maka kamu akan senang setelah itu, gembira. Karena sedih terus itu tidak bagus. Akan membuat badan sakit. Kepala juga apa? Sakit. Jangan sedih terus. Bergembiralah. Caranya bagaimana? Pergi ke Malang, ke Batu, dah cukup baca surah apa? Yusuf. Hayati. Maka setelah itu kamu akan gembira, senang lagi, sehat lagi. Ya, kalau surah-surah yang lain masalah azab, Allah mengazab kaum Samud, Allah mengazab kaum Ad, masalah kekerasan, ya siksa, ancaman. Tapi surah Yusuf istimewa. Berbicara masalah hubungan ayah dengan anak, masalah cinta, ya antara laki-laki dan perempuan. Asik hadirin sekalian. Ini kisah tersendiri. Ya, orang menangis karena mendengar azab Allah dalam firman. Tapi tentang Nabi Yusuf tersenyum Anda ketika membaca surah Yusuf ini. Makanya disuruh menghafal surah Yusuf. Kisahnya enak. Apalagi kalau seorang imam menghafal surah Yusuf, membaca surah Yusuf, enak didengarkan. Kita diajak ke dunia lain. Seperti itu. Nah, kisah Nabi Yusuf ini yang disebutkan di sini cuma Yusuf, nama Yusuf saja. Karena kalau dalam drama, Anda kalau belajar dulu ya di sekolah drama, itu seperti peran utama Nabi Yusuf. Ya. Allah tidak menyebutkan nama-nama yang lain, hatta ayahnya nggak disebutkan namanya. Saudaranya nggak disebutkan namanya. Yang disebutkan cuma satu nama. Siapa? Yusuf. Karena dia peran utamanya, supaya orang fokus pada peran utama. Ya, kalau banyak nama, maka lupa nanti peran utamanya siapa. Yusuf yang memulai kisah, Yusuf yang akan mengakhirinya. Hadirin sekalian. Nah itulah tentang Nabi Yusuf. Ceritanya luar biasa. Di saat Nabi mendapat tekanan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy, ya, diintimidasi, Allah kasih kegembiraan kepada Nabi Muhammad tentang Yusuf, yang juga diuji oleh dengan berbagai cobaan. Ya Muhammad, kamu diuji waktu besar. Yusuf mulai kecil sudah diuji. Masih anak-anak sudah diuji oleh Allah dengan ujian berat. Dimasukkan ke sumur, bayang. Diuji, dijual di pasar budak. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bukan kamu aja yang diuji ya Muhammad, Yusuf juga diuji. Sehingga membuat Nabi Muhammad itu semangat lagi, hadirin sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, "Id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Id qala Yusufu, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, man huwa abu? Siapa ayahnya? Yaqub. Abu Yusuf Yaqub. Orang-orang mulia. Rasul mengatakan Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Yusuf bin Yaqub, Yaqub ibn Ishaq, Ishaq ibn Ibrahim. Semuanya dzurriyyah ini anbiya, diangkat oleh Allah menjadi nabi, keluarga luar biasa. Hadirin sekalian. Pentingnya keluarga salihah. Ya, keluarga yang saleh. Bayangkan keturunan Nabi Ibrahim semuanya nabi. Ya, maka dia dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Nabi mengatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim.
Yusuf ibn Yaqub, Yaqub ibn Ishaq, Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam. Yaqub disebut juga Israel. Nama lainnya Yakub siapa? Israel. Isra bahasa Ibrani. Isra artinya hamba. Allah berarti hamba Allah. Orang baik, seorang nabi. Enggak boleh kita benci Israel. Tapi orang Yahudi pinter. Mau membodohi umat Islam. Negara Palestina yang dicaplok itu dinamakan apa? Israel. Ganyang Israel. Bunuh itu Israel. Anda bunuh ya Nabi Yakub. Mengganyang Nabi Yakub. Tidak boleh. Yahudi saja. Kurang ajar itu Yahudi. Sikat Yahudi. Begitu. Tapi jangan mengatakan kurang ajar Israel itu. Berarti Anda mencela siapa? Yakub. Memang orang Yahudi mencelah nabi-nabi. Di kitab-kitab mereka, hadirin sekalian, di kitab-kitab Yahudi itu, yang mereka bikin-bikin itu, sampai sekarang tertulis bahwa Yakub ini pernah gulat sama Allah. Yakub menang katanya. Kurang ajar lah. Yakub pernah gulat sama Allah dan apa? Yakub menang. Itu dalam kitab-kitab mereka. Ya, mencaci juga nabi-nabi. Nabi Lut minum khamr, mabuk, menzinai 2 putrinya sampai hamil. Kurang ajar enggak hadirin sekalian? Mereka itu sama para nabi. Nabi Dawud jadi raja, mencintai salah satu istri prajuritnya karena cantik. Gak taunya ini wanita punya suami prajuritnya sendiri. Akhirnya dikirim prajuritnya ke medan perang supaya mati. Apakah seperti itu Nabi Daud? Gak mati-mati, dikirim lagi sampai mati dinikah habis itu. Sama siapa? Nabi Daud. Ini kan kurang ajar, menuduh para nabi yang bukan-bukan. Nah itu dikatakan di sini ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, ya abati, wahai abahku, yakni ya abi, ya abati ini kedekatan seorang anak dengan ayah, tidak mengatakan ya abi tapi ya abati. Ya, inni ra'aitu ahada asyara kaukabah, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, yani ra'aitu fil manam ahada asyara kaukabah, 11 bintang. Wasyamsa, matahari, wal qamar, dan bulan. Jadi ayahnya ini waktu itu sudah tua, Nabi Yakub. Nabi Yakub tahu ini mimpi bukan mimpi biasa ini. Dia melihat 2 kali dalam mimpinya. Kemudian dia mengatakan apa? Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat lagi itu ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan turun. Sujud kepadaku, wahai abah. Gitu aku melihat mimpiku. Nabi Yakub langsung faham. Ini bukan mimpi sembarangan. Berarti anaknya akan menjadi orang besar, akan menjadi nabi ya rasul. Mimpinya seperti itu. Kalau kita kan mimpi-mimpi ngaco kita. Mimpi dikejar-kejar kambing. Begitu Pak ya. Mimpi jatuh dari genteng. Mimpi kita ini biasa. Hadirin sekalian. Ini mimpi Nabi Yusuf bukan mimpi sembarangan. Seperti Sofia bin Huyai bin Akhtab, seorang wanita Yahudi. Waktu ditawan oleh Rasul, akhirnya dinikahi sama Rasulullah. Dia ngomong apa? Ya Rasulullah, sebelum Khaybar ditaklukkan, ya saya ini mimpi. Saya ceritakan kepada suamiku, namanya Kinana, suaminya Sofia Kinana. Wahai suamiku, aku mimpi. Ketika aku bangun, tiba-tiba bulan jatuh dalam badanku ini, kejatuhan bulan saya. Langsung suaminya itu menampar saya. Dasar kamu, memang kamu ingin sama itu, yang menguasai Madinah itu, Muhammad maksudnya. Katanya Pak, suaminya. Supaya nggak taunya benar. Ya, akhirnya dinikahi sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian. Jadi mimpi besar. Kalau Anda mimpi besar, enak
mintalah kepada Allah agar apa? Direalisasikan mimpi itu. Dan mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama mimpi baik tadi itu, mimpi yang indah-indah. Nah, itu berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Ya, mimpi dikasih emas banyak sama orang-orang, ya sudah doa aja. Mimpi dapat uang banyak, ya mimpi dapat mobil banyak, minta kepada Allah habis mimpi. Agar betul-betul direalisasikan mimpi itu dalam alam nyata. Yang kedua, mimpi buruk, mimpi menakutkan, membuat hati kita apa? Deg bangun. Ya Allah, mimpi buruk saya ini. Nah itu dari setan itu, dari setan. Jangan diceritakan, kata Nabi. Jangan diceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun, jangan. Posisi tidur Anda rubah dari sebelumnya. Baca ayat kursi. Ya, kalau masih bangun minum wudu supaya hilang pengaruh-pengaruh apa? Setan, mimpi buruk. Ya, yang ketiga, mimpi bawaan sebelum tidur kita. Ya, sebelum tidur lihat film horor. Mimpi